wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Yati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Batam. Saya bertugas di SD Negeri 021 Galang. Hari ini saya akan mendemonstrasikan praktek coaching, di mana saya sendiri bertugas sebagai pengamat atau observer, dan teman saya Ibu Dela sebagai coach dan Ibu Misda sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fajar. Waalaikumsalam Bu Dela. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu Dela? Alhamdulillah baik Bu. Ibu ada waktu nggak ngobrol-ngobrol sama saya sebentar? Ada dong, kan sudah saya luangkan waktunya saya untuk Bu Dela. Iya, kemarin kita janjian ya Bu ya, pengen ngobrol-ngobrol sebentar. Nah iya, jadi sesuai janji kita kemarin ya Bu Dela, Ibu Dela ingin berdiskusi dengan saya terkait coachingnya. Iya Bu. Coaching, saya diminta untuk menjadi observer dan Ibu Misda diminta untuk sebagai coach ya. Oke, Iya. baik. Nah di sini Bu Dela, sebelum Ibu memulai coaching itu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ya. Yang pertama itu tentang rubrik penilaian. Nah biar Ibu tahu, jadi rubrik penilaian ini yang menjadi acuan saya itu adalah Ibu memiliki prinsip seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi sebagai seorang coach untuk coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan coaching Ibu Dela melakukannya jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana Bu? Apakah bisa dipahami? Saya rasa bisa. Oke, baik. Nah, sebelum memulai coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Dela ya. Yang pertama, kira-kira dari kompetensi coaching yang bagaimana yang akan Ibu Dela kembangkan? Jadi pada kesempatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu pertama saya bisa memberikan perhatian penuh ya Bu ya, present tadi. Kemudian saya bisa menjadi pendengar yang aktif, dan terakhir saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan rasa tadi. Oke, baik. Berarti Ibu akan Ibu tadi sudah menyampaikan 3 kompetensi coaching ya. Nah, dari 3 kompetensi coaching yang sudah Ibu sebutkan tadi, kompetensi coaching yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti dalam coaching ini itu yang mana Bu? Jadi kalau secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi coaching itu yang ini Bu, saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, baik. Nah, memang memberikan pertanyaan berbobot itu merupakan salah satu kunci ya Bu Dela. Jadi coach itu bisa menggali potensi-potensi yang ada dari dalam dirinya ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Dela, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih
terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching ini. Jadi saya menerapkan alur Tirta ya Bu ya secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide baru dari coach saya supaya dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Misda. Oke, baik. Nah, ini kan sudah saya catat ya Bu Dela ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya itu, apakah Ibu Dela sudah mengatur jadwal untuk coaching pada hari ini? Sudah Bu, saya udah atur jadwal. Oke, baik. Berarti kapan nih kita bisa mulai percakapan coaching? Kebetulan saya janjiannya hari ini sama Bu Misda Bu. Jadi setelah ini ya, langsung coaching ya dengan Misda ya. Oke, baik. Nanti setelah coaching saya akan menyampaikan ketercapaian Bu Dela dalam pelaksanaan coaching ini ya. Iya Ibu, makasih banyak ya Bu Iya. waktunya. Assalamualaikum Bu Misda. Waalaikumsalam Bu Dela. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Kabar Bu Dela gimana? Alhamdulillah sehat. Kalau dari senyumnya nih antara ada permasalahan atau enggak nih ya? Kalau senyumnya manis ini kayaknya ada permasalahan. Jadi sesuai dengan janjian kita kemarin ya, hari ini mau bincang-bincang. Jadi apa nih yang mau Ibu Misda diskusikan dengan saya? Baik Bu Dela. Jadi akhir-akhir ini saya merasa terhadap murid-murid saya di kelas, sepertinya saya ini murid-murid saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas, sehingga pembelajaran itu seperti kelihatan monoton seperti itu Bu Dela. Oke, jadi seperti itu ya. Setelah Ibu perhatikan, anak-anak Ibu kurang antusias, jadi belajar monoton. Baik. Jadi menurut Bu Misda, setelah kita diskusi nih, apa sih yang Ibu harapkan dari hasil diskusi kita? Baik Bu Dela, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang pembelajaran di dalam kelas ini, yaitu murid-murid saya tentunya bisa lebih antusias dalam pembelajaran. Oke, jadi tujuan dari diskusi kita ini Ibu dapat solusi dari permasalahan Ibu tentang antusias murid-murid dalam belajar ya Bu ya. Menurut Bu Misda, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Misda itu kurang antusias saat Ibu menyampaikan pembelajaran? Kalau saya ingat ya Bu, murid saya itu menyebabkan kurang antusias karena di dalam pembelajaran itu saya sepertinya membuat anak-anak menjadi bosan, terlalu monoton tuh karena saya banyaknya dominan berbicara, kemudian bercerita di depan murid-murid, sehingga saya juga tidak memberikan kesempatan murid saya berbicara secara aktif untuk berpendapat, sehingga dalam proses pembelajaran itu sepertinya berjalan hanya komunikasi satu arah. Oke, jadi begitu ya Bu ya. Jadi Bu udah tahu nih ya kenapa murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan. Kemudian Ibu, pertanyaan saya, kira-kira ya kalau menurut Ibu pembelajaran yang bisa memancing antusias murid saat belajar itu pembelajarannya bagaimana? Menurut saya sih murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menarik ya, yang menyenangkan dan tentunya
tidak membosankan Bu Dela. Oke, saya setuju dan sependapat sekali nih sama Bu Misda. Jadi apa saja yang bisa membuat murid-murid itu senang dan juga nggak bosen nih kalau belajar gitu. Kira-kira apa tuh? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya Bu Dela. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian kita juga harus menambah ability maupun games di dalam pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih menarik. Betul sekali ya Bu ya. Jadi kalau pakai ice breaking, games-games gitu, jadi kan anak antusias ya, penasaran nih apalagi nih Bu ini mau buat ice breaking apa. Oke, kalau boleh tahu Bu, sumber belajar yang Ibu gunakan biasanya saat memberikan pembelajaran kepada murid itu apa? Kalau selama ini sih saya hanya menggunakan buku yang berasal dari perpustakaan saja Bu Dela. Oke, jadi Ibu menggunakan sumber belajar dari perpustakaan yang berupa buku ya. Adakah sumber belajar lain yang Ibu gunakan selain buku? Selain buku dari perpustakaan, ada juga saya menggunakan sumber belajar seperti dari video YouTube ya Bu ya, kemudian artikel blog dari internet, kemudian juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti Canva, TikTok ataupun Instagram. Seperti itu. Nah betul tuh Bu, kalau kita pakai sumber belajar yang variatif, saya yakin sekali anak-anak akan semangat nih dan antusias dalam pembelajaran yang Ibu berikan. Nah kalau dipikir-pikir nih Bu ya, skala 1 sampai 10, pencapaian tujuan Ibu ada di angka berapa? Kalau sekarang ini sih masih di skala 6 ya Bu, kalau menurut saya. Masih di skala 6. Iya. Coba jelaskan kenapa Ibu mengatakan kalau pencapaian itu baru di angka 6. Karena seperti tadi yang saya katakan dari awal, yaitu pembelajarannya seperti kelihatan monoton, jadi kurang antusias murid-murid saya dalam mengikuti pembelajaran Bu. Gitu. Oke, jadi udah tahu nih ya skala Ibu udah sampai mana. Kemudian pasti kita semua ini punya kelebihan gitu ya, punya potensi dalam diri. Kira-kira nih kalau Ibu pengen tadi tuh kan anak-anak murid Ibu antusias dalam pelajaran, Ibu ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan. Kira-kira apa potensi atau kekuatan Ibu yang bisa mendukung kegiatan tersebut? Ya, potensi saya sih insya Allah bisa mengendalikan atau menggunakan Canva ya Bu. Saya berusaha untuk menggunakan mengaplikasikan Canva itu untuk media pembelajaran yang lebih menarik tentunya Bu. Iya, pada saat di Canva itu banyak ya Bu ya, variasi sekali. Kita bisa membuat media ajar yang menarik minat siswa. Jadi sekarang apa rencana Ibu ya untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi? Yang pertama saya akan melaksanakan pembelajaran, yaitu pembelajaran diferensiasi tentunya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya yang kita berikan, yaitu dengan menggunakan video, gambar ataupun laporan digital. Bagus sekali ya rencana Ibu. Semoga rencana yang Ibu sudah siapkan ini dapat berhasil ya pada pembelajaran Ibu. Jadi apa nih komitmen Ibu terhadap rencana yang telah Ibu siapkan? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk
mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya tentunya dapat menjalankan mereka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang juga dalam mengerjakan tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid. Iya, bagus sekali. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Kira-kira nih Ibu bisa nggak berani nggak bertanggung jawab atas komitmen yang telah Ibu buat? Insya Allah berani Bu Dela. Oh, saya senang sekali sama semangatnya Bu Misda. Semoga rencana Ibu berhasil, ya anak-anak Ibu bisa antusias dalam pembelajaran yang Ibu berikan. Terima kasih Bu Dela atas waktunya kita untuk berdiskusi pada hari ini. Mudah-mudahan semua kita juga menjadi guru yang tentunya selalu dirindukan oleh murid-murid kita Bu Dela. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali ya Bu Misda ya. Baik Bu Dela, Ibu Dela tadi sudah melakukan coaching bersama Ibu Misda ya. Bagaimana hasilnya Bu Dela? Hasil dari coaching yang saya lakukan bersama Bu Misda, alhamdulillah Bu, bisa dilakukan dengan baik, dan Bu Misda juga udah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya tentang antusias belajar murid. Alhamdulillah ya, berarti apa yang Ibu Dela sudah lakukan untuk mencapai kompetensi selama Ibu Dela melakukan coaching tadi. Jadi saat saya melakukan coaching dengan Bu Misda, yang saya lakukan yang pertama itu saya sudah berusaha untuk hadir penuh ya. Kemudian saya juga berusaha untuk menjadi pendengar yang baik dengan fokus dan menatap Bu Misda nih gitu. Lalu juga saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa memunculkan ide-ide baru untuk Bu Misda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan. Ya, jadi tadi berdasarkan hasil observasi saya memang Ibu Dela sebagai seorang coach itu sudah memiliki prinsip kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Bu Dela juga sudah memiliki kompetensi inti untuk coaching seperti presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif Bu Misda, dan sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang sudah mengandung teknik bahasa. Nah, tadi juga berdasarkan observasi saya, Ibu Dela sudah melakukan coaching dengan teknik dengan menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, selanjutnya Bu Dela, langkah-langkah apa yang akan Ibu Dela ambil untuk terus mengembangkan kompetensi coaching Ibu Dela? Baik Bu, jadi langkah selanjutnya yang akan saya lakukan, mungkin saya akan merefleksikan diri ya Bu ya. Saya cari kelemahan, kekurangan saya di mana. Jadi setelah saya dapat nih kekurangan saya akan berusaha memperbaikinya dengan mencari referensi-referensi lain. Oke, baik. Kira-kira kapan Ibu Dela mulai mencari referensinya, Bu? Insya Allah Bu, secepatnya ya saya akan melakukan. Baik, saya berharap Ibu Dela bisa terus mengembangkan kompetensi coachingnya, terus bisa terus memaksimalkan apapun kompetensi yang ada di diri Bu Dela untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bu ya.
Dan nanti saya tunggu diskusi kita lagi nih untuk membahas progres perkembangan Ibu Dela. Iya Ibu, terima kasih ya Bu atas waktu yang telah diberikan. Ya, sama-sama